Halo Akang Teteh semuanya, selamat malam. Perkenalkan, aku Tata, perwakilan dari Divisi Championship 2026. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kang Fahri yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengajar SG Makro 2 hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Akang Teteh yang sudah hadir di pertemuan kedua SG Makro 2. Semoga setelah study group ini bisa dapat lebih paham sama materinya. Dan aku mau ngingetin juga kalau SG ini tuh bersifat santai, jadi Akang Teteh bisa tanya aja kalau ada yang dibingungin. Terima kasih. Sekarang aku serahin ke Kang Fahri. Oke, mungkin Zata. Mungkin biar nggak lama kita langsung mulai. Jadi di malam ini kita bakal coba bahas terkait dengan eh laporan ekonomi. Kita meninjau ulang yang model Fleming ya. Sebenarnya udah ada di Mako 1 cuman karena di Mako 2 tuh dia dibahas ulang. Jadi kita coba buat recall aja ya terkait dengan materi ini. Khususnya terkait dengan intuisinya sih. Apa arti misalkan ada perubahan itu bagaimana si mekanismenya. Oke, mungkin kita coba lihat. Oh iya, ada sebelumnya maaf ya, karena belum sempat buat bikin materi, jadi kita bakal pakai materinya materi yang dari Menkyu ya, PPT Menkyu atau yang bisa dipakai sama dosen ya. Kayak gitu. Oh iya, mungkin boleh dibuka nggak sih apa namanya akses share screen-nya? Belum bisa soalnya. Lo kedengeran nggak suaranya? Kenapa Kang Fahri? Boleh minta akses buat ini nggak share screen? Co-host ya? Oke, Ya, bentar. oke. Sama ini suaranya jelas kan ya? Kalau lagi di luar juga sih kebetulan. Jelas Kang, kebetulan tempat aku lagi agak hujan dikit. Oke, oke. Udah bisa belum? Atau kalau enggak, kayaknya bisa edit dari si keamanan ya buat buka share screen ya. Kalau misalnya. Nggak harus jadi Belum co-host. bisa ya Kang? Belum. Kang Fahri udah bisa belum? Oke, udah bisa. Saya.
Nah, kita lanjut ya. Jadi kita lihat di sini sebentar. Ini kita bakal bahas dua bab gitu ya. Ada bab yang ini. Ini bab pertama kita tentang bundle framing ya. Kenapa sebut bundle framing? Kalau misal kita coba cari di Google tuh namanya sebetulnya dia tuh pencetusnya itu kan teori ya. Itu mirip nama juga sih emang dari Robert Mundell dan si Marcus Fleming pada tahun 1999. Ya setelah Chris Moon ya ada yang mengukakan terkait dengan teori si Mundell Fleming ini kayak gitu. Nah, di sini si cakupannya adalah tentunya si ISLM itu adalah sebagai si Mundell Fleming itu adalah sebagai si penjelasan mengenai ISLM di konteksnya adalah ekonomi, small ekonomi ya. Terus nanti kita bakal bahas juga terkait dengan interest rate diferensial. Jadi kalau misal interest rate itu kenapa dia bisa beda, yang padahal harusnya kan nanti kita lihat di bagian awal itu tuh dia akan sama dengan tingkat global. Nah kalau bisa dia beda itu kenapa? Yang kedua adalah kira-kira baiknya fixed atau floating regime ya si suku suku si nilai tukar demand dari si small. Kita lihat yang pertama di mana ini asumsinya dulu ya, asumsi awal dari si Bunda Fleming. Yang pertama memang dia dengan ada asumsi tambahan perfect capital mobility. Jadi nggak ada hambatan buat si modal itu bisa keluar atau karena dia sifatnya small economy dan kita anggap bahwa ada ya yang large cenderung itu cenderung di pasar global kan ini open ya open economy jadi yang large itu dia bisa untuk menentukan si suku bunga yang ada kayak gitu. Kenapa kayak gitu kita coba lihat. Hmm, Jadi misalkan kalau kita lihat ya di sini coba ditulis. Jadi kalau misal perfect capital itu negara tidak menghambat aliran modalnya. Nah, jadi kalau misal dia si suku bunganya lebih tinggi, ini jangan sampai salah paham atau keliru kalau di suku si nilai tukar realnya suku bunga realnya sorry si R kecilnya itu dia gak berubah sama sekali dan dia tuh harus ya emang harus sama dengan si R startnya atau yang negara luar tapi dia tuh boleh berubah tapi jatuhnya di kondisi-kondisi awal nanti di setelah adanya mekanisme stabilisasi mereka pasti kondisinya bakal balik lagi ke R sama dengan S star. Kenapa kayak gitu? Misal kita ambil contoh ketika si R atau real interest rate di negara Indonesia misal dia lebih besar dibandingkan si real interest rate di global yang rata-rata globalnya. Ya tentunya karena suku bunganya tinggi berarti kan return obligasi di negara kita kan lebih tinggi ya dibanding luar. Ya berarti si apa namanya eh masyarakat luar pun itu bakal coba untuk masuk ke kita dari sisi investasi atau ada yang namanya inflow. Atau ya kalau selain daripada itu POV-nya kalau misalnya kita mau pinjam dana dan di situ kita bisa bebas buat pinjam keluar ada perfect capital mobility ya kita bakal coba buat pinjam dari luar aja. Jadi ya tetap inflow juga kan. Jadinya nanti lama-kelamaan karena adanya inflow kalau misalnya kita lihat kurvanya kan kayak gini ya kalau misalnya dia yang mengalami fund market ini S ini LF ini si real interest rate-nya. Kalau misal dia ternyata apa namanya ada kenaikan dia tuh contohnya
ada di sini. Ini kemungkinan ya kalau nggak salah ya. Itu tuh misal si demand-nya itu dibalik terlebih dahulu atau D-nya apa namanya? eh Perubahan tersebut pada umumnya nanti si suku bunganya bakal turun juga. Itu kayak gitu. Tapi ini kalau di kuartal bisa deh. Lebih ke belum yakin buat jelas. Ya, tapi kalau misal dia si suku bunganya lebih kecil dibandingkan si suku bunga luarnya, ya berarti dia secara aset dia bakal lebih menarik aset luar dong dibandingkan kita. Misal kita lebih cenderung buat beli obligasi dari Amerika Serikat. Jadinya banyak outflow ke luar si dana kitanya. Dan karena butuh atau ada kebutuhan penawaran, maksudnya kayak butuh butuh banyak orang yang apa namanya, yang pengen invest keluar ya berarti meningkat juga karena tadi si demand-nya bakal meningkat untuk bisa investasi keluar kayak gitu. Ya, kalau kan kalau misalnya kita lihat dari si QF, QFGD aja lah. Kalau misalnya QFGD R itu sama dengan P ya, itu sendiri. Yang dimana misal dia Ki sama LH itu sama. Jadi kalau misal dia apa namanya, demand-nya semakin tinggi, ya nantinya si suku bunga atau harga pun dia bakal semakin tinggi juga untuk bisa stabilisasi perubahan yang terjadi kayak gitu ya. Itu ya kan harus paham bahwa tadi konsep kenapa R kecil sebenarnya R bintang dan kemudian harus paham juga bahwa sebetulnya ya belum tentu kalau di kondisinya itu R saklek sama dengan R star. Itu kondisi lebih ke kondisi di eh, optimalnya. Kalau di kondisi awal misal ada perubahan tuh dia bisa tetap untuk berubah kayak gitu. Dan nanti di bawah karena R-nya itu R bintang atau dia given dari luar dari eh, suku bunga real global jadinya dia restar dan di sini sebetulnya ini ada asumsi tambahan bahwa si harga itu dia konstan di sini sehingga kalau misalnya kita lihat dari apa namanya dari persamaannya persamaan dari si real exchange rate-nya itu adalah si ini kan sama dengan P dikali P kali P star. Nah karena anggapannya adalah si P-nya itu tuh sama. Berarti kalau misalnya buku itu kita bisa anggap bahwa ya perubahannya bakal sama juga kalau misalnya si E-nya meningkat sebesar sekian, ya silnya juga bakal meningkat sebesar sekian. Jadi karena untuk memudahkan kita pakainya yang si E di kondisi atau simplifikasi model awal kayak gitu ya. Jadi kita coba lihat lagi di sini sehingga yang digunakan adalah si nominal exchange rate-nya kayak gitu. Nah sekarang sebetulnya oh malah ke atas. Nah, di sini kita lihat dulu pembentukannya kembali ke SLM. Jadi karena ini adalah kurva yang sumbu Y-nya adalah real exchange rate dan sumbu horizontal adalah Y. Kalau misal di kurva IS-nya, karena kan pembentuknya adalah ini ya, adalah Y C I GNX kan. Karena dia nggak ada real X sih gitu. Nominal exchange rate-nya, jadi dia bisa berbentuk downward sloping. Dan kalau misalnya kita lihat dari si hubungannya, itu kalau misal si E-nya itu terdepresiasi, ya berarti kan mata uangnya relatif lemah dibandingkan mata uang luar. Misal kayak rupiah dengan dolar kan semakin melemah, ya berarti barang eh, kita itu relatif lebih murah dibandingkan barang di US. Sehingga orang US mungkin lebih tertarik buat investasi atau beli barang ke kita kayak gitu. Jadi indeksnya dia meningkat. Dan jadinya hubungannya adalah hubungan yang negatif. Nah, karena yang yang LM tuh dia bentuknya kayak gini, dia MRP sama dengan apa namanya teori liquidity dari si suku bunga dan income. Dan kalau bisa kita lihat,
dia nggak ada nominal essence di sini nggak ada E ya, berarti dia kan E-nya eksogen, sehingga si kurvanya itu berbentuk vertikal karena nggak ada E-nya. Beda dengan ini yang ada E-nya, dia bisa mengikuti arah dari si nominal exchange rate-nya kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita gabungkan, maka jadilah sebuah persamaan equilibrium, yaitu equilibrium di suku, di nilai tukar dan di pendapatan suatu negara, small economy kayak gitu. Nah, di sini yang akan kita bahas sebetulnya ada dua rezim ya. Ada rezim yang sifatnya floating. Floating berarti dia membiarkan si nilai tukar itu untuk bebas, dia mau naik, mau turun anjlok, mau turun tajam kayak suatu indeks saham negara ya. Nah, di situ namanya floating kayak gitu. Kalau misal s- sebaliknya yang namanya fixed regime itu berarti dia si bank sentral itu akan mencoba ketika ada perubahan di nominal interest rate ya, maka si bank sentral akan berusaha untuk bisa stabilisasi dan mengembalikan si nilai tukarnya ke titik semula kayak gitu. Nah, kemudian disinilah karena ada dua rezim ya, kita akan melihat bagaimana si kebijakan yang biasa kita gunakan ya, mulai dari fiskal dan moneter, itu bisa berubah atau berdampak terhadap baik dari nilai tukar maupun si pendapatannya di kedua rezim tersebut. Kita mulai di yang floating dan ininya fiskal ya, kebijakannya. Kalau di fiskal, ya berarti kan karena fiskal itu biasanya kalau nggak T itu G, berarti kan dia bagiannya bagian dari ini ya, bagian dari si IS-nya, ya kan? Jadi karena dia ada kenaikan G atau penurunan T, kalau misalnya di sini expansionary, ya berarti dia sifatnya bergeser. Jadi dia bergeser ke kanan, dan di sini karena kita bebas ya, nggak harus buat stabilisasi si E-nya, berarti si E-nya boleh atau kita biarkan dia tetap ke atas. Sehingga hasil akhirnya itu ya seperti ini jatuhnya. Dampaknya adalah si nominal exchange rate itu meningkat dan si pendapatannya tetap sama kayak gitu. Nah, itu kenapa kayak gitu? Kalau misalnya kita lihat dari si alasan adalah kalau misal di ini ya, apa namanya? Kalau misal di close kan kalau ada kebijakan fiskal berarti G-nya menurun, itu kan biasanya bakal meningkatkan si suku bunganya karena suplai uangnya itu menurun, ya berarti kan harga buat bisa pinjam uang kan makin mahal. Jadi kan si suku bunga bakal meningkat juga. Nah, karena suku bunga meningkat, ya berarti kan biaya investasi meningkat tuh. Jadi ya, si investasinya bakal berkurang. Itu crowding out di loss economy kayak gitu. Nah, kalau yang di open economy itu karena R-nya itu tetap, berarti kan dia bukan terhadap si investasinya, tapi karena eh tadi ya si fiskalnya itu dia menyebabkan peningkatan ini apa namanya si real exchange rate-nya, ya berarti nantinya si apa namanya si mata uangnya bakal terapresiasi sehingga si importnya bakal berkurang kayak gitu. Jadi ini asumsi ya, emang ekstrim banget. Dia bilang bahwa ketika ada gain naik atau T-nya turun, baik dari close itu dia investasinya turun sehingga Y-nya tetap, berarti besarnya sama, ataupun yang small ekonomi berarti asumsinya adalah si G-nya naik atau T-nya turun, maka menyebabkan si net exportnya itu dia turun dengan angka yang sama, sehingga Y-nya nggak. Nah, ini kondisi yang kedua adalah kebijakan moneter di rezim yang sama, yaitu floating. Nah, di sini karena yang berubah adalah demand supply-nya, si LM nih, berarti yang bergeser adalah si LM-nya, yaitu ke kanan, karena dia di sini studinya adalah expansionary kayak gitu. Ini yang dilihat dari kurva adalah real si nominal assetnya itu bakal menurun dan si income-nya bakal ikut meningkat. Nah, kayak gitu ya kan berbeda dengan tadi karena selain daripada peningkatan money supply, ya di sini
si apa namanya yang biasanya itu money supply meningkat, berarti kan apa namanya banyak uang ya yang ada di pasar valuta asing sehingga hasil exchange rate-nya menurun, berarti dia terdepresiasi dan itu artinya kalau misalnya mata uang kita melemah ya orang apa namanya, orang luar tertarik buat beli barang kita atau kita yang bakal ekspor keluar, ianya bakal meningkat ke kanan kayak gitu. Nah, ini ya si contohnya. Jadi karena tadi M-nya meningkat, eh si eh, nominal nominal exchange rate-nya itu dia menurun, dia barang kita lebih atraktif, NX-nya naik, maka si Y-nya bakal naik juga. Kalau di Klassikon yang kita belajar dulu itu kalau misalnya market supply-nya meningkat, ya berarti kan si harga untuk bisa kita pinjam atau si real interest rate-nya bakal menurun, sehingga banyak orang pengen investasi dan akhirnya adalah peningkatan pendapatan atau si Y-nya kayak gitu. Nah, di sini ini tentang kebijakan dagang ya atau trade policy. Jadi karena dia ada di mana? Ada di si IS-nya ya di sini, si NX, maka ada peningkatan di situ sehingga si IS-nya akan bergeser ke kanan seperti itu. Nah, di sini karena kasusnya adalah trade policy atau penurunan impor lah katakanlah sehingga dia bilang akan meningkatkan si NX-nya yang nanti di sini bakal bergeser ke kanan. Nah, di sini kenapa dia nggak berubah ya? Kan kalau misal dia si NX-nya ini meningkat katakanlah, berarti uang kita, si barang kita kan bakal dibeli sama luar nih, sama misal kita ekspor sawit ke Singapura, ya kan? Berarti kan eh si apa namanya barang kita mungkin betul bakal diberikan ke Singapura, tapi kan nanti si apa namanya jumlah jumlah uang si Tadi kasusnya ini ya, kasusnya kasus ya kasus apa namanya kasus kita yang ekspor sawit ke Singapura. Berarti kan nanti kita bakal dibayar sama dolar nih. Berarti kan kita yang dibayar sama dolar maka si rupiahnya bakal ada di apa namanya ada di Singapura sehingga si jumlah apa namanya si jumlah rupiahnya bakal berkurang dan nantinya di real exchange rate-nya bakal meningkat juga yang pada akhirnya tetap si apa namanya eh ekspornya bakal jatuhnya berkurang secara apa namanya bersamaan gitu katakanlah kayak gitu ya kurang lebih kayak gitu ini maksudnya ini ya. Nah ini kita masuk ke bagian kedua yaitu fixed exchange rate atau si bank sentral yaitu mempunyai mandat atau katakanlah diarahkan untuk bisa menstabilisasi si real atau si nominal exchange rate atau nilai tukar suatu perekonomian. Kalau misal kita itu berubah rezimnya dari fix ke sorry dari lokal ke fix itu kalau nggak salah tahun 78-an deh. Itu kayak gitu. Jadi ada perubahan yang asalnya mungkin tadi di kurva itu si nilai tukarnya bisa berubah-ubah kayak naik terjunnya bebas ya bisa turun banget mungkin. Nah, kalau di fix berarti dia diusahakan untuk bisa tetap stabil. Berarti kita kembalikan ke titik semula lah katakanlah. Biasanya dengan memanfaatkan si penjualan atau pembelian rupiah di pasar valuta asing oleh bank sentral kayak gitu. Nah, di sini kita ambil contoh yang fiskal lagi ya. Jadi di sini anggap bahwa ada ekspansi fiskal. Berarti kan si IS itu bergeser ke kanan ya karena tadi kalau nggak G ya T kan berarti si S bergeser ke kanan. Nah karena kalau misal kita lihat ya kalau belum ada LM2 kan berarti dia di sini nih ketika awal equilibrium awalnya IS1 sama si LM1 ada di sini. Kalau misal ada IS2 di sini berarti kan dia seharusnya si si nominal exchange rate-nya itu dia bakal meningkat atau itu artinya kalau
kita intuisikan di pasar valuta asing, berarti si jumlah rupiah yang ada di pasar valuta asing itu relatif sedikit karena mereka lagi ya hukum terkait dengan harga dan barangnya. Kalau misal jumlah rupiah di pasar valuta asing itu dia makin sedikit, ya berarti kan dia nilai value-nya makin tinggi juga. Itulah yang terjadi ketika si nilai E-nya itu dia lebih tinggi. Nah, karena tadi si jumlah supply-nya itu sedikit, berarti kita tinggal tambah aja si jumlah rupiah yang ada dengan tadi bank sentral itu coba untuk bisa apa namanya mensuplai rupiah ke pasar valuta asing dengan ini CLM yaitu bergeser ke kanan atau pasar valuta asing tadi. Nah, sehingga nanti dampaknya adalah kayaknya bakal balik lagi ke titik semula ya, tapi dengan kondisi baru adalah si pendapatan itu akan meningkat. Nah, jadi kelihatannya di sini kalau misal di tadi yang floating ini nih di fiskal tuh dia sifatnya nggak efektif karena tadi dia nggak berubah di Y-nya tapi si E-nya bakal jadi lebih tinggi malah lebih tinggi dengan si Y yang sama. Kalau di floating dia akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan suku bunga yang sama kayak gitu. Berarti jatuhnya di sini dia lebih efektif. Kita lihat yang LM sebaliknya justru kalau misalnya kita meningkatkan si money supply itu ya tadi ada penjualan rupiah ke pasar valuta asing sehingga jumlah si rupiahnya semakin banyak di valuta asing, tukarnya bakal semakin rendah, value-nya semakin rendah juga kayak gitu. Nah, caranya gimana? Karena tadi kita sebagai POP bank sentral atau yang emang berwenang atau bisa untuk menstabilisasi mata uang, ya jatuhnya dia sendiri yang harus bisa membeli kembali si rupiah tersebut sehingga nantinya jumlah supply uang rupiah menurun dan value-nya akan kembali ke titik semula dengan Y-nya ya balik lagi ke titik semula kayak gitu sehingga apa yang bisa disimpulkan adalah si kebijakan moneter policy di rezim yang sifatnya fix itu dia nggak efektif ya berbeda dengan yang sebelumnya kalau misal dia sifatnya yang rezim rezim floating kayak gitu ya. Itu yang kedua. Nah, kalau misal yang ketiga, ini tentang trade policy. Nah, di sini karena berbeda dengan yang tadi ya, kalau misalnya yang tadi kan hasilnya si nilai mata uang itu kan semakin tinggi ya, berarti kan dia terapresiasi sehingga nanti dampaknya kabur karena mata uangnya itu jadi lebih mahal relatif sehingga ya sebetulnya apa namanya importnya itu sedikit tapi jatuhnya ekspornya sedikit juga karena si jumlah yang dibeli sama orang tuh lebih sedikit karena tadi si harganya semakin mahal itu profit dari luar ya. Nah sebaliknya kalau misalnya di sini karena hasilnya adalah si real exchange rate-nya itu tetap dengan kondisi tadi udah ada pembatasan impor, berarti impornya udah menurun nih. Tapi karena si E-nya dia yang awal kalau misalnya di floating tuh dia naik, tapi kalau misalnya di fix tuh dia tetap, berarti dia lebih atraktif dong. Karena nilai nilai tukarnya dia tetap sama kayak gitu. Jadi di situ di ekspornya bakal semakin tinggi kayak gitu. Sorry, semakin tinggi. Jadi si importnya itu dia relatif nggak apa namanya eh jadi lebih sedikit gitu si jumlah importnya kayak gitu. Sedangkan si apa namanya si ekspor juga dia relatif nggak berkurang dibandingkan yang tadi yang sifatnya floating ya kayak gitu maaf agak ribet yang kebijakan dagang ya karena agak rumit untuk pengendaliannya tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi summary nah ini yang perlu kalian paham ya ini kurang lebih si apa namanya secara singkat
implikasi atau bagaimana cara kalian tahu apa namanya contoh-contoh tadi itu dampaknya gimana ya kalian tinggal ingat aja bahwa ada tiga kebijakan fiskal, monetary sama import atau trade policy. Nah itu dampaknya ketika baik si floating maupun si fixnya dengan dampaknya terhadap baik si Y-nya nilai tukarnya ataupun si indeksnya. Nanti kalian kalau misalkan udah paham nih nanti si masing-masing ini dengan di luar kepala ya berarti kan jatuhnya udah paham sih si konsep yang tadi terkait dengan model sederhana dari si model framing kayak gitu ya. Mungkin sampai situ dulu ada yang mau tanya nggak? Iya, kalau misalnya nggak ada mungkin kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya yaitu tentang perbedaan interest rate di suatu negara. Nah, tadi kan kita udah tahu ya bahwa seharusnya di suku bunga negara itu bakal sama dengan suku bunga globalnya. Nah, tapi apa sih yang menyebabkan ada perbedaan antara si suku bunga tersebut? Yang pertama adalah si resiko negara itu sendiri. Kenapa kayak gitu? Ya kalau misalnya kita nih sebagai investor gitu, kita investasi ke sebuah negara yang kebijakannya itu nggak pasti, nggak jelas arahnya kemana. Nah, jadinya ya kita butuh premis dong, kayak butuh jaminan bahwa si aset yang kita simpan di situ tetap aman atau seenggaknya ya dengan resiko yang lebih tinggi, ya returnnya harus lebih tinggi juga. Jadilah nanti eh, ada perbedaan di situ. Nah, kalau misalnya selain dari tadi, selain daripada contoh tadi itu ada ekspektasi dari perubahan exchange rate-nya. Jadi kalau misal ada ekspektasi ini bahwa di suatu negara nilai tukarnya itu bakal menurun, nah jadinya ya si apa namanya relatif kan kalau misal nilai tukarnya menurun, ya return dia bakal menurun juga kan. Jadi ya dia tuh berharap bahwa si peminjam tadi itu harusnya bisa bayar lebih tinggi sesuai dengan tambahan bunga tadi untuk bisa apa namanya kompensasi penurunan nilai tukar yang terjadi kayak gitu. Nah, di sini dia jadinya disimpulkan sebagai ini ya, bukan dari restorannya tapi ada tambahan tetanya, yaitu si risk premiumnya. Itu biasanya ditentukan secara apa namanya, given ya. Jadi kita belum tahu atau emang depannya dari si apa kondisi negara itu sendiri kayak gitu. Jadi karena ada data di sini maka kita tinggal distribusikan jadilah sebuah persamaan baru dengan adanya perbedaan interest rate-nya kayak gitu. Nah, di sini dampaknya apa? Dampaknya kalau misalnya kita lihat ada peningkatan si tetanya atau risk premiumnya, ya berarti kan si R-nya bakal makin meningkat dong. Nah, tapi di sini ada di karena R itu ada di kedua persamaan, ya berarti dia bakal berubah juga baik dari S maupun LM. Jadi si S yang bakal bergeser ke kiri ya, karena dia tetanya meningkat, berarti kan si suku bunganya meningkat, ya suku bunganya meningkat, biaya untuk investasi makin meningkat, jadinya investasi yang terjadi itu lebih sedikit IS-nya bergeser ke kiri. Kalau yang LM, nah LM karena dia datanya meningkat, eh, apa namanya, suku bunganya meningkat dan kita tahu di persamaannya dia apa namanya arahnya negatif juga, jadinya sebentar. Ini dipotong gue FPP-nya dia turun. Harusnya dia geser kanan sih. Kalau geser kanan, ya berarti si MPP-nya dia meningkat. Harusnya kayak gitu ya, mungkin nanti coba dikonfirmasi. Tapi harusnya udah betul. Kalau misalnya terjadi si penambahan risk premium, ya dampaknya adalah adanya penurunan tajam dari sisi apa namanya nilai tukarnya dia terdepresiasi sangat tinggi. Tapi kalau misalnya secara kurva memang secara teori si Y-nya bakal meningkat. Tapi ini kan agak jujur janggal ya, kayak kenapa kalau misal apa namanya dia kondisinya risikonya tinggi, ya oke lah kalau misal ada apa namanya ada
peningkatan suku bunga, tapi kan jatuhnya beban juga sih, beban ke pemerintah sendiri. Nah, itulah kenapa sebetulnya kalau apa namanya dilihat dari nanti ada alasannya kenapa bahwa ada kemungkinan si income itu sebetulnya nggak berubah. Misal jatuhnya ya si bank sentral tuh nggak mungkin buat apa namanya ngebiarin si nilai tukar itu jatuh tajam banget gitu sampai ke sini kayak gitu kan. Jadi kemungkinan bisa aja dia akan yang asalnya si LM-nya ke kanan dia bakal turunin si LM itu sendiri. Jadi dia bakal balik mungkin ke titik sebelah sini. Jadi relatif nggak terlalu jauh lah si apa namanya si nilai tukarnya dengan ya akhirnya adalah pendapatannya tetap kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, ini katanya contoh di Meksiko. Jujur agak apa namanya agak unik juga sih. Jadi katakanlah bahwa di sini nih ada penurunan tajam ya. Kira kenapa? Itu karena ada cerita. Gak deh. Katanya di sini adalah pas kalau salah tuh pas sebelum Natal katanya tuh. Itu si bank sentral itu betul-betul atau secara kebetulan lupa buat menjaga si nilai tukar pesonya sendiri sehingga itu menjadi krisis moneter ya. Nilai tukarnya itu jatuh anjlok tajam ke bawah. Nah, ya dampaknya apa? Ya dampaknya itu nggak hanya berdampak ke negara dia sendiri, ya karena kan jatuhnya eh si barang-barang luar kan yang mungkin jadi komoditasnya Meksiko, maksudnya kayak komoditas yang diperlukan Meksiko itu jadi lebih mahal, jadinya ya mereka jarang buat import keluar dalam hal ini ya si US-nya tetangganya, jadinya si US tuh bakal kehilangan semua pendapatannya karena ya Meksiko tadi gak mampu buat bayar barang-barang tersebut kayak gitu. Itu salah satu contoh apa namanya dampak negatif dari adanya krisis keuangan kayak gitu. Dan ya saya itu ya tadi banyak yang bangkrut karena pindah juga perusahaan apa namanya perusahaan eksportir importir gitu itu sih juga atau orang-orang Meksiko yang dia awalnya pegang aset berupa dolar ya apa namanya dia bakal semakin rendah juga atau ada kerugian di situ. Kebalik-balik sorry. Jadi jatuhnya tuh si apa namanya si orang US yang dia tuh pegang uang peso karena uang pesonya dia semakin rendah ya berarti jatuhnya uangnya menguap. Kalau bisa ditukarkan tuh jadinya nggak sebesar uang yang dia pegang dulu kayak gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, itulah yang kemudian eh karena adanya tadi krisis moneter ya seharusnya atau sebaiknya si Meksiko itu bisa memberikan risk premium di situ atau sebuah tambahan return lah kalau dikatakan jadinya si orang luar tuh masih tetap mau buat bisa investasi atau membeli surat utang negara dari si Meksiko ini kayak gitu. Nah, seperti itu. Ya, kan kayak gitu sih. Nah, ini sih jatuhnya cuma tambahan aja bahwa ya karena tadi ya, kalau misalnya nilai mata uangnya itu semakin menurun, ya berarti kan jatuhnya si jumlah pesonya itu makin banyak ya di pasar valuta asing. Ya caranya gimana? Ya caranya adalah si bank sentral itu harus membeli peso itu sendiri buat diambil sama dia. Jatuhnya apa? Jatuhnya dia beli peso pakai uang dolar yang dia punya. Sehingga ya lama-lamaan ya jumlah dolar yang dia punya awalnya di cadangan bank itu bakal semakin menurun kayak gitu. Dan bahkan sih kalau misalnya di sini sih dia bilang sampai hampir habis ya si jumlah cadangannya kayak gitu. Itu ya yang mungkin bisa terjadi kalau misal si suatu mata uang itu sangat lemah sampai mungkin 20.000 lebih itu bisa jadi ada chance buat krisis moneter ya kayak gitu.
Tuh, termasuk yang ini juga, ini contoh yang ada di Southeast Asia ya, yang pas zaman krisis 1998. Itu yang bisa kelihatan juga dari data ya, by data, kalau si nilai tukarnya semakin rendah, ya apa namanya, si nominal GDP juga bakal menurun juga. Kayak gitu, ini secara empiris lah ya, berarti ya siap-siap aja atau berdoa semoga nggak semakin menurun si nilai tukarnya kayak gitu. Nah, itu ya, itu tadi penjelasan terkait dengan si perbedaan suku bunga. Nah, di sini adalah argumen kira-kira kenapa digunakan si floating atau fixed. Kalau yang floating, ya kalau bisa kita pakai floating, kita bisa pakai uang dolar tadi yang kalau misal fixed kan tadi kita tahu bahwa dia kalau apa namanya, kalau nilai nilai si apa namanya, nilai tukarnya itu lebih tinggi, berarti kan tadi si jumlah mata uang misal rupiah tuh di pasar valuta asing itu semakin sedikit, berarti kan dia harus supply mata uang rupiah itu sendiri. Jadinya kita jual rupiah keluar. Berarti kan itu bisa dibilang ya pengeluaran sumber daya lah. Jadinya di situ dia bilang bahwa kalau misalnya kita pakai floating, berarti kan kita nggak harus ngelakuin hal itu kan. Jadinya itu bisa digunakan untuk kepentingan yang lain, misal untuk expand ekonomi lah dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang fix itu katanya dia bisa mengurangi ketidakpastian atau volatilitas mata uangnya. Jadi itu nggak sampai yang menurun tinggi banget itu. Kalau misalkan pas zaman 2 tahun lalu tuh, pas sebelum ada presiden yang dilantik kan itu sekitar 15.100-an sekian lah. Tapi kan kalau nggak salah per hari kemarin tuh kan sampai 17,61 lah suatu mata uang tuh. Jadi kan itu nilainya tuh sangat menurun ya. Itu kan dalam kurun waktu 2 tahun kurang lah. Jadi kayak cukup mengkhawatirkan. Jadi itu bisa apa namanya, menaguhkan dan jadinya bisa membuat investor luar jadi kabur kayak gitu ya, yang jatuhnya ya kayak gitu sih ya. Dan jadinya kalau misal dia, kalau di bawah yang ini berarti dia, kalau misal dia disiplin tentang kebijakannya buat bisa menjaga keuangannya, dia tuh bisa menjaga hyperinflasinya karena dia bisa terus memantau jumlah mata uang di pasar valuta asing dan di domestiknya kayak gitu. Nah, ini adalah si impossible trinity ya. Jadi di sini sebetulnya eh, menjelaskan bahwa gak mungkin si sebuah negara itu bisa mengadopsi tiga skema. Yang pertama mungkin skema free capital flow, berarti dia apa namanya, bebas untuk bisa si masyarakatnya itu bisa bebas pinjam keluar atau invest keluar dan sebaliknya. Kalau misalnya independent monetary policy berarti dia jatuhnya yang large economy sih biasanya. Jadi dia kebijakan moneter itu nggak bergantung terhadap negara-negara luar. Dia itu ya bebas aja. Kalau misal apa namanya, dia pengen kayak gini, dia pengen float, pengen fix atau kayak pengen meningkatkan si suku bunga, ya dia terserah dia aja. Kalau misalnya fix, yang tadi ya, yang dia tuh sifatnya eh menetapkan si sub si nilai tukarnya buat tetap stabil. Nah, ini jatuhnya untuk bisa dianalogi nih, bayangin nih sebuah negara nih, kalau misalnya dia pengen eh contohnya nerapin ketiga-tiganya, anggap bahwa si bank sentral tuh dia mencoba merangsang ekonomi gitu dengan memangkas suku bunga. Ya berarti expansionary fiskal lah ya. Expansionary monetary gitu. Nah, jadinya ya berarti kan si apa namanya, nilai R kecil tuh lebih kecil dibandingkan si R star kan. Nah, karena dia free capital flow, berarti kan si investor domestik kan lebih tertarik buat invest di luar dong. Ya karena tadi return di luar tuh lebih tinggi dibandingkan return di Indonesia yang udah dipangkas gitu kayak gitu kan. Nah, ini sehingga akan menyebabkan adanya outflow.
Dan outflow itu sendiri karena jumlah rupiah tadi pindah keluar semua nih ke pasar valuta asing, jadinya si mata uang kita bakal terdepresiasi. Nah, kalau misalnya mata kita uang terdepresiasi dan biar nggak jatuh jatuhnya sebagai apa namanya eh sebagai tindak karena kita juga tadi itu fix exchange rate-nya karena kita pengen fix juga ya. Berarti kan kita harus coba untuk bisa apa namanya menjual sorry menjual membeli si rupiah yang tadi udah di investasi domestik keluar. Jadinya ya balik lagi jatuhnya hasil apa namanya yang tadi udah terjadi jatuhnya malah jadi netral gitu. Jadi kan hasil pemotongan suku bunga tadi yang sifatnya dia independent monetary policy dia jadi batal dengan sendirinya karena dia harus untuk menjaga nilai tukarnya jadinya dia gak efektif lah sih kebijakannya kayak gitu ya kurang lebih kayak gitu itu untuk yang si impossible Trinity. Nah kalau misalnya di sini ini kan terkait dengan si AD ya bagaimana si menurut frame itu dikaitkan dengan si kurva AD-nya. Nah tadi kan kalau misalnya kita bilang bahwa si P-nya itu fix dan kita pakai yang si nominal kecil, nah di sini kita pakai AD curve-nya dengan P-nya yang udah bisa berubah sendiri sehingga karena P-nya berubah secara fungsi tadi kan ya berarti si realnya itu bakal berubah juga. Jadi kalau misal apa namanya sebentar. Nah ini ya kalau misal tadi dia nggak fix untuk si P-nya ya berarti kalau misal si E-nya nggak berubah sementara si harganya itu berubah ya berarti si E-nya bisa berubah juga. Jadi kita di sini bakal pakai yang real exchange rate-nya. Nah udah ada perbedaan atau perubahan asumsi kayak gitu. Nah kita balik lagi di sini tuh kayak tadi ya ada perubahan asumsi jadinya tadi notasinya pun udah berubah jadi kayak gini. Nah, di sini kita lihat di kurvanya balik lagi ya karena misal kita asumsikan bahwa P-nya berubah dan P itu ada di yang mana ada di si LM-nya kan LM itu kan M per P sama dengan likuiditas dari si real interest rate dengan si income-nya. Jadi dia kalau P-nya berubah, M-nya tetap, berarti kan si M per P-nya bakal, sorry, kalau P-nya meningkat, sementara M-nya nggak berubah, berarti kan M per P dia bakal semakin kecil, sehingga si L-nya bakal bergeser ke kiri. Yang ini ya. Yang kemudian, karena LM-nya bergeser ke kiri, si jumlah uang, apa namanya, jumlah uang rupiah di luarnya maka semakin sedikit, ya berarti nilainya bakal semakin tinggi dan ada apresiasi di situ. Dan ada apresiasi maka mata uang barang kita jadi relatif lebih mahal nantinya dampaknya adalah si NX-nya atau net export bakal berkurang karena tadi ekspornya bakal berkurang dan nantinya ya si biayanya bakal berkurang juga seperti itu. Nah itu ya itu sebetulnya perbedaan antara si ini cuma tambahan aja perbedaan antara si apa namanya large sama small dan kondisi ketika ada perubahan tadi si misal monetary policy di close sama ikonnya gimana paling itu sih buat yang chapter di mana ya dan lagi ya kita menurut framing tuh belajar terkait dengan si ISLM pada kondisi open economy di negara yang small pertama dan yang tadi di awal kita asumsikan bahwa si P-nya itu givennya exogen dulu jadi kita pakai yang nominal exchange rate-nya dan nanti di bawahnya kan setelahnya kita bakal coba melihat gimana sih si dampak perubahan kebijakan itu bisa mempengaruhi baik si pendapatan maupun nilai tukarnya. Biasanya ada tiga kan ya, ada fiskal,
ada moneter, ada trade policy. Gitu. Dampaknya baik ketika si rezimnya itu fix ataupun floating kayak gitu. Nah ini kalau yang efektifnya yang mana? Ini kalau dia pertanyaan adalah ketika kalian lihat ya secara secara grafik gitu, tinggal diterka aja. Bentar, diterka aja gitu. Kalau misal kita agak jelek sih kayaknya. Misal kita yang floating dulu deh, floating dan dia kita pakai yang fiskal dulu. Berarti misalnya G-nya naik, terus kemudian ini si M-nya naik, dan ini misal si katakanlah importnya menurun. Kita pakai kurva tadi, dan ini kayak gini. Saya asumsikan ini masih yang nominal ya. Masih yang nominal, terus di sini adalah si Y-nya. Ya, berarti kan kalau misalnya dia ada pernyataan G-nya, berarti kan dia jatuhnya si IS-nya bakal bergeser ke kanan. Dan karena dia floating, ya berarti dia ngebiarin si nilai tukarnya buat tetap meningkat. Jadinya E-nya meningkat, Y-nya bakal tetap kayak gitu. Jadi dia tidak efektif. Ya, buat yang monetary, berarti kan kalau bisa kita ambil contoh lagi, coba di sini IS 1, ini LM. So, ada kebijakan, berarti kan dia jatuhnya ada penggabungan supply. Di sini jadi LM 2. Nah, di sini karena kita membiarkan level nilai mata uangnya buat berubah, jadinya dia bisa untuk tetap depresiasi atau tetap menurun, jadinya NX-nya tetap NX bakal naik dan dia bakal naik juga kayak gitu. Jadinya dia buat yang ini efektif. Kalau yang ini gimana? Yang ini dia hasil akhirnya adalah Y-nya tetap sama atau tidak efektif. Aja deh. Seperti itu. Kita coba, kalau misalnya coba yang fix, dengan kasus yang sama, eh, sorry, kita pakai yang awal aja.
Loh, maaf, baik banget. Nah, jadi di sini karena dia fix ya, berarti kan dia ada apa namanya mandat atau arahan untuk bisa menstabilisasi nilai tukarnya. Jadi dia harapan ya di titik equilibrium akhir, maka E-nya itu kembali ke titik semula atau nggak berubah. Jadi kita coba lihat, misal G-nya itu meningkat, berarti kan si IS-nya akan bergeser ke kanan. IS bergeser ke kanan, nah berarti kan dia naik nih. Dia naik dari E1 ke E2. Nah, kan agar dia bisa tetap ada di sini, ya berarti dia perlu ada peningkatan jumlah rupiah di pasar valuta asing oleh bank sentralnya. Atau berarti dia menjual rupiah kayak gitu. Jadinya hasil akhirnya adalah ada peningkatan atau dia efektif. Seperti itu. Kalau yang ini gimana? Yang ini jatuhnya agak aneh karena ya pertama dia peningkatan si jumlah uangnya, berarti kan EKLM 2, sementara dia sebagai masyarakat sendiri yang harus merubah jumlah uangnya juga karena si nilai tukarnya dia menurun ya. Berarti kan dia harus mencoba menguatkan kembali nih karena yang awalnya jumlah uangnya banyak, jumlah uang rupiahnya banyak di kota asing, berarti dia harus untuk bisa menarik kembali yang asalnya di, ditambahkan jadinya dikurangi lagi. Jadinya ya Y-nya bakal kembali ke titik awal kayak gitu. Jadinya di sini tidak efektif. Nah, kalau buat yang IM, kita coba lihat. Misal adalah, ini kan ini ya, kalau misal dia jatuhnya dari S2 di sini karena ada kebutuhan import, jadi kan secara ekspor dia meningkat, tapi karena kondisinya adalah menghasilkan apa namanya kewajiban untuk bisa menstabilisasi mata uang, kan tadi kalau misalnya kita ini nih, awalnya kan kayak gini nih, kan berarti kan di sini karena importnya berkurang, berarti kan jumlah rupiah di valuta asing bakal berkurang juga nih. Berarti kan jumlah rupiah atau secara value dia bakal makin meningkat. Jadinya di sini secara nilai dia bakal makin meningkat juga dong ke sini. Nah, sebagai Bank Indonesia yang memiliki mandat konsolidasi, ya dia harus menurunkan kembali si nilai tukarnya. Asalnya ke atas, jadi sekarang turun ke bawah lagi dengan menjual rupiah yang dia punya. Sehingga hasil akhirnya adalah di sini harusnya harusnya sih sama ya, kurang lebih di sebelah sini. Hasilnya adalah peningkatan si Y-nya sehingga kebijakannya itu efektif seperti itu ya. Jadi kalau lebih kayak itu ya. Kalau misalkan udah paham terkait dengan ini di luar kepala, secara konsep adalah perbedaan antara floating atau fix, yaitu kalau misal floating berarti kan misal ada suatu kebijakan itu maka ya udah jatuh begitu aja ya tanpa ada tambahan intervensi. Berbeda kalau misalnya yang fix kan berarti dia harus bisa menstabilkan, jadi ada tambahan intervensi di situ. Dan karena dia memang sentral berarti toolsnya adalah si jumlah uang yang berada di pasar valuta asing atau dengan penambahan dari rupiah atau si LM ya kayak gitu ya. Itu antara fix atau floating. Nah, sekarang kita coba lanjut ke materi yang berikutnya yaitu tentang valuasi policy. Bisa sebelum situ ada yang pengen tanya dulu nggak?
Oke, kalau nggak ada mungkin kita coba lanjut ya ke materi berikutnya. Di sini jatuhnya ini tentang ini ya, eh, debat lah jatuhnya tentang pendapat ekonomis atau kebijakan terkait dengan stabilisasi ini. Jatuhnya dia ada dua. Nah, ada dua. Yaitu apakah si harusnya si ekonomi dan kebijakan tuh harus lebih aktif buat stabilisasi polisi atau jadinya pasif aja, let it flow aja setelah ekonominya. Nah, yang kedua adalah apakah si kebijakan tuh harus ditetapkan itu dengan peraturan atau ya diskusi aja atau jatuhnya kayak keputusan langsung dari kelompok kebijakannya. Kamu dengan polisi atau kita lihat dulu bagaimana pertama. Nah, di sini yang dia apakah pasif. Kalau kita lihat dari sisi apa namanya, memang ada perubahan ya pertumbuhan perekonomian suatu negara, tapi umumnya mereka bakal balikin ke titik naturalnya ya. Di sini yang garis warna hijau. Dan kita sendiri pengen bilang bahwa mungkin akan ada gejolak perekonomian ini. Kadang dia di atas sampai 8%, kadang dia di bawah sampai bahkan minus 2% ke bawah. Tapi eh grafik ini pengen bilang bahwa tanpa ada intervensi pun si penurunan 2% ke bawah itu dia bakal balik lagi ke atas sampai ke 6%. Jadi itu sebetulnya ini menggambarkan ya apakah harus atau pasif tuh ya ada perdebatannya juga. Kalau bisa pasif tuh dia ya bakal kembali ke semula apa ekonomi itu meskipun dia memburuk nantinya dia bakal balik lagi ke titik sehatnya gitu kan. Tapi biasanya itu orang bakal apa namanya, eh bakal memperdebatkan biasanya ya kenapa mereka harus aktif adalah ketika dia turun di sini misal dia dari 180 nih atau ya katakanlah di sebelumnya dari 8 ke 80 kan tuh waktu ada waktu 2 tahun ya ada resesi, bukan resesi tapi ada penurunan perekonomian. Itu ada orang atau ekonom tuh ada yang lebih berdebat bahwa sebaiknya kita lebih aktif buat eh, buat kebijakan karena agar bisa jatuhnya itu tidak semakin berdampak buruk lah buat masyarakat relatif menengah ke bawah yang terdampak akibat perekonomian yang lagi lesu biasanya kayak gitu. Jadi harus di-push, soal dikasih insentif lah dan sebagainya kayak gitu. Nah, di sini juga sebilang contoh juga ini biasanya memang ada peningkatan jumlah pengangguran ya ketika ada krisis, tapi ya biasanya bakal balik lagi ke titik semula atau titik natural rate of unemployment ya kayak gitu. Nah, di sini ini argumennya buat bisa aktif ya tadi karena resesi itu bisa berdampak besar ke jutaan orang, ke banyak orang. Terus ya kalau misalnya dilihat dari contoh yang apa namanya krisis 45 Amerika pun ya mereka bilang bahwa sebaiknya ada intervensi dari sisi mungkin agregat demand dan ya agregat demand yang kayak gitu untuk bisa meningkatkan pekerja dan produksi perusahaan kayak gitu. Nah, nah, tapi ada juga yang berargumen terkait dengan kebijakan yang sifatnya aktif atau terus untuk bisa apa namanya merubah atau intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya itu dari inside leg dan outside leg-nya. Kalau inside leg itu jatuhnya di sisi eh mangku kebijakan ya, bisa itu mereka lama buat bisa menyadari adanya suatu perubahan perekonomian. Misalnya kayak ada kementerian yang mereka jatuhnya bilang aman-aman aja padahal pasokan energinya itu dia lagi menurun, atau ada kementerian yang dia bilang bahwa pandemi ini tuh cuman angin biasa itu ada itu kan itu jatuhnya
dari sisi governmentalnya ya, dari governance itu ada juga. Yang kedua adalah lama dalam implementasi kebijakannya, misal kayak kondisinya fiskal policy ya, karena beda dengan moneter yang sifatnya punya insight insight apa namanya, punya insight lebih cepat. Di situ kan pengimplementasian ya, iya betul, pengimplementasian biasanya itu kan fiskal itu dari sisi APBN ya, atau pajak atau spending. Nah, itu kenapa insight lag-nya biasanya itu lama di sisi fiskal, itu ya karena si Kemenq itu butuh waktu untuk bisa merencanakan APBN di tahun depannya, atau ada rencana buat peningkatan pajaknya. Itu kan butuh kajian, kajian, dan itu ada insight lag lebih lama. Tapi biasanya karena dia sifatnya pembelian langsung, kayak G-nya meningkat, itu kebalikannya, si outside lag-nya atau waktu untuk bisa berdampak ke perekonomian itu lebih cepat buat si kebijakan fiskal kayak gitu. Kalau moneter ya sebaliknya juga. Kalau misal moneter kan dia inside lag-nya cepet ya, kan mereka cuma jatuhnya injek mata uang atau penurunan suku bunga, ya itu kan bahkan bisa berubah dalam beberapa hari ya. Jadi inside lag-nya lama, tapi kalau outside lag-nya itu dia relatif lebih lama, terkait dengan si money supply dan interest rate-nya kayak gitu. Kan investasi itu nggak langsung berubah ya biasanya. Cuma kalau money supply itu kalau misalnya dia berubah, itu kan butuh waktu buat mereka bisa beredar dan bisa mempengaruhi si harga relatif atau harga keseluruhan agregat inflasinya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Dan ya implikasinya adalah kalau bisa ternyata pas lagi itu lebih lama atau jatuhnya perekonomian udah membaik nih. Contohnya di sini dia tuh udah membaik di titik ini gitu. Di titik sebelah sini, tapi apa namanya, ada kebijakan yang tertahan, dampaknya dia mungkin tiba-tiba naik ke sini, tapi ya nantinya bakal berdampak buruk juga. Jatuhnya dia banyak bilang kayak gitu. Ya, seperti itu. Ini ada opsi sebetulnya dia bilang ada namanya automatic stabilizer. Jadi jatuhnya itu dia nggak butuh perubahan besar dalam kebijakan, tapi dia bisa tetap untuk bisa stimulasi atau stimulasi perekonomian, atau bisa menetralkan perekonomian ya kayak gitu. Ini bisa didesain buat tadi mengurangi lagi yang ada. Contohnya itu kayak pajak income ya. Jadi kalau misalnya pajak income kan itu biasanya nggak dirubah pas krisis. Biasanya itu dia kalau misalnya pas krisis nih kan kalian bakal punya uang relatif lebih sedikit nih. Ya berarti kan dia jatuhnya income tax yang bakal didapetin itu lebih sedikit juga kan, 11% ya. Jadi kalau misal eh nolnya turun dari 3 ke 2, ya income tax-nya bakal berkurang juga sesuai dengan proporsi gaji yang ada. Itu pertama kan, berarti seperti itu. Kalau misal unemployment insurance, kalau misalnya tiba-tiba krisis krisis nih, berarti kan banyak orang yang pengangguran. Nah, berarti kan kalau misalnya ada unemployment insurance, berarti ada bantuan terhadap para pengangguran tersebut. Kalau welfare, ya sama sih kayak yang unemployment insurance. Jadi kalau misal tiba-tiba krisis moneter atau mungkin emang dan sebagainya, itu bakal ada bantuan kayak PKH yang udah biasa jadi jaring pengaman sosial mereka gitu. Itu automatic stabilizer kayak gitu. Nah, ini jatuhnya lebih ke ini ya, penggunaan Nobel yang mereka dia tuh mengkritik bahwa eh biasanya kan para ekonom tuh pas sebelum ini ya, biasanya itu pas sebelum 95 mungkin mereka tuh bikin model ekonomi itu pakai historical data aja gitu, tanpa melihat ekspektasi kira-kira orang tuh bakal nggak soal kebijakan yang udah diterapkan. Misalnya dia kayak gitu, misal contohnya itu kan kalau misal diprediksi kan sesuai dengan apa namanya, eh pas patternnya ya, berarti kan pola-pola sebelumnya kalau misal kita naikkan money growth-nya, jumlah uang yang beredar itu bisa nge-push perekonomiannya, dan itu bisa mengurangi si jumlah pengangguran. Tapi kalau misal orang itu ternyata apa namanya,
berekspektasi bahwa sejumlah uangnya itu beda, berarti kan bakal inflasi nih. Berarti kan ada kemungkinan kalau misalnya dia tiba-tiba inflasi, ya bisa jadi si apa namanya eh perusahaan tuh gak tiba-tiba buat langsung expand kayak gitu. Jadi kayak sejumlah unemployment bakal tetap turun kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya Lukas itu dia pengen bilang bahwa sebaiknya ketika membuat model perekonomian itu memasukkan variabel prediksi, variabel ekspektasi lah, ekspektasi masyarakat terhadap pertimbangan kebijakan ini kayak gitu. Nah di sini itu apa namanya penegasan yang tadi ya terkait dengan Lukas kritik. Jadi sebaiknya tidak hanya melihat dari sisi aktual apa recent data atau historical data kayak gitu. Nah, di sini kita masuk ke pertanyaan yang kedua, apakah baiknya itu dia kebijakan itu dari sisi aturan ataupun diskresi atau yang sifatnya ya arahan langsung dari pimpinnya kalau nggak salah ya. Dan di sini pengen ya. Kalau yang A tuh yang rule tuh dia eh, biasanya akan dilakukan sesuai dengan kebijakan sebelumnya yang sudah diterapkan atau yang sudah ditemukan atau yang sudah ditetapkan lah gitu ya. Nah, kalau misalnya diskresi dia tuh ketika misalnya ada kejadian terjadi itu maka si pemangku kebijakan bakal berubah juga sesuai dengan judgement dia dan apalah yang mungkin dia bakal sekiranya bekerja terhadap kejadian tersebut itu yang diskresi. Nah, argumen buat yang Alonso biasanya eh yang umumnya ya, yang lebih eh apa namanya yang lebih banyak terjadi itu si politisinya sih yang biasanya berpunya kebedaan kepentingan ya mungkin karena mereka pebisnis jadi arahnya itu buka sebuah program gitu ya yang bisa melibatkan banyak orang dari sisi logistiknya atau mungkin kayak pengadaan makanan kayak gitulah ya itu kan bisa berbeda ya itu jadi ada conflicting interest lah jadinya lebih ke tetap mempertahankan interestnya dia dibandingkan yang mungkin adalah tidak jadi interest kebanyakan orang kayak gitu itu buat yang terus ya seperti itu dia pokoknya dia buat aturan yang sifatnya interest dia atau politisi-politisi dia dibandingkan interest kebanyakan orang kayak gitu. Nah ini jatuhnya ada time konsistensi ya. Jadi biasanya itu kebijakan pada pelan-pelan juga sih emang buat bisa netapin kebijakan yang dia terapkan. Contohnya itu ya kayak awalnya nih dia pengen eh mengencourage investasi yang ada. Misal kayak dia pengen hilirisasi dan sebagainya buat banyak usaha, cari modal sana sini. Tapi pas ketika si perusahaan itu udah dibangun nih, si pemerintah malah nerapin pajak terhadap perusahaan tersebut. Kan jatuhnya dia nggak konsisten ya. Jatuhnya di awal dia pengen buat nge-encourage national income-nya, tapi tiba-tiba dia malah mempersulit lah si perusahaan buat bisa berkembang lebih jauh kayak gitu. Itu yang pertama, buat yang kedua, nah ini terkait dengan apa namanya trade off ya. Kalau misal awalnya si tujuannya buat bisa mengurangi inflasi, pasti itu kan bakal apa namanya bakal mengumumkan akan ada pengetatan kebijakan moneter ya. Berarti mungkin dia meningkatkan suku bunga atau mengurangi money supply. Nah, tapi itu ada risiko untuk bisa meningkatkan penganggurannya kayak gitu kan jatuhnya dia pengen ekonomi tuh gak terlalu overheat lah ya jadinya dia karena ada karena ada apa namanya karena ada pikiran ke situ jatuhnya malah
cenderung buat mengurangi interest rate-nya yang akhirnya malah sebaliknya malah meningkatkan inflasi yang ada kalau interest rate-nya dia malah menurun kayak gitu. Jadi ya bisa jadi konsisten lah tergantung mereka apa namanya lebih plan atau enggak gitu dalam mengambil kebijakan kayak gitu. Nah, ini ada beberapa kebijakan moneter yang ada biasanya tuh yang umum digunakan ya. Itu bisa kayak constant money supply growth. Jadi bisa banyak diadvokat sama monetaris untuk karena dia lebih stabil. Terus atau yang lain tuh kayak targeted growth rate dari sisi GDP. Terus ini targeted inflation rate dan ini mungkin yang kalian pelajarin di Ekman ya kalau bisa kalian ingat atau kalian pelajarin kalau emang diajarin. Nah, si persamaan kayak gini mungkin takutnya kepake ya. Meskipun jujur lupa lagi itu masuknya ke UTS atau UAS itu kan persamaannya kayak gini ya. Jatuhnya kita coba lihat. Itu kan kayak gini ya. I titik FF itu kan berarti dia kita lihat dulu itu sudah deh tambah. Oh, bentar. Terus dulu dia tuh kalau misalnya yang di ini ya diukur itu I realnya berapa terus tambah inflasi di mana dia tuh ada oh enggak deh ditambah yang A-nya ini inflasi ditambah inflasi yang sudah dicoba adjust ya lihat dari targetnya berapa targetnya yang ada kasih kasih ini ya dikasih bar tambah B ini juga sama tergantung interestnya itu mau kemana apakah pengendalian inflasi atau lebih ke ekspansi perekonomian itu berarti yang si Y-nya ya. Nah, di sini si IFF tuh jatuhnya adalah si target nominal interest rate-nya. Nah, ini si I-nya sekarang jatuhnya. Si I yang sekarang. Nah, si I-nya yang itu dia jatuhnya lebih ke yang sebaiknya digunakan. Tergantung apa? Tergantung dari ini nih, kedua ini. Tergantung target inflasi dan yang ini adalah target national income ya. Buat sisanya ini kan berarti V itu inflasi. Nah, si E itu dia disturbance. Dia jatuhnya mungkin kayak shock ya. Ya jatuhnya kalau misalnya dia ada shock, berarti kan perekonomian yang nggak stabil. Ya berarti untuk bisa meredam si suku bunganya bakal meningkat. Ya kita lihat dari intuisinya. Ya tadi kalau misal E-nya meningkat, yang lainnya tetap. Ya berarti si tesnya bakal meningkat juga kayak gitu. Nah kalau bisa kita coba lihat dari kacamata negative inflation, berarti kan misal kita pengen nih bahwa si inflasi itu bisa eh, menurun dari yang sebelumnya. Berarti kan di sini kita pengen bahwa si inflasinya itu
targetingnya yang kasih bar itu menurun nilainya. Di mana? Di sinilah katakanlah. Ya berarti secara value ini kan kalau nilai mengurangnya kalau semakin gede juga nilainya. Jadinya di sini bakal untuk target nominal interest rate-nya biasanya sama buat bisa beredar. Tapi di sini jatuhnya bisa menentukan besarannya berapa kayak gitu. Nah, sama juga buat yang Y-nya, kalau misal pengen apa namanya, kalau misal pengen di ekspektasi outputnya itu meningkat, berarti ini kan si apa namanya hasilnya itu positif. Jadi dibandingkan kalau misal kita mau meningkatkan outputnya, ya berarti kita harus menurunkan si suku bunganya kayak gitu kurang lebih. Tapi ya di sini mungkin jatuhnya bisa dipakai angka kayak gitu. Si ini yang ini ya namanya Taylor's Law. Tay- Ya, semoga kalian belajar ini di monitor seperti itu. Nah, tadi itu yang mungkin gitu. Balik lagi ke PPT, contohnya kurang lebih. Nah, ini contohnya aja. Nah, ini biasanya yang udah ditentukan tuh berarti yang warna warna oranye ya. Nah, ini si aktual itu bagaimana? Kalau dilihat dari sisi data historis itu relatif berdekatan kayak gitu. Nah, ini jatuhnya lebih ke asumsi sih kalau misalnya emang si kebijakan mereka tuh mau untuk bisa berdampak atau bekerja ya harus dengan kondisi bahwa si central bank itu dia kredibel atau terpercaya untuk bisa mendapatkan inflasi sesuai targetnya kayak gitu karena kalau misal bank sentralnya itu nggak dipercaya misal dia tuh pengen buat nurunin inflasi berarti kan apa namanya jatuhnya pengen mengurangi eh money supply-nya tapi karena si apa namanya masyarakatnya mungkin mikir mungkin nggak sesuai jadinya mereka coba buat berbondong-bondong ngambil uang lagi jatuhnya ya nantinya bakal nggak kecapai target inflasinya kayak gitu ya kurang lebih itu sih terkait dengan si aktif pasif maupun si ilus dan discretionary ya paling itu sih yang bisa saya sampaikan kira-kira ada pertanyaan nggak. Oh iya kayaknya buat apa namanya itu pengen bahas soal kayak sama investment cuman kayak kayak agak kepanjangan jatuhnya jadi kayak bakal di keep di prep sih kayaknya soalnya di kasih sama investment itu jatuhnya nggak terlalu banyak yang penting tuh kalian paham soal teorinya itu bagaimana yang ada di pembahasannya mulai dari yang Keynes-nya dulu terus ke life cycle permanen sampai ke buah kayak gimana itu ada empat terus nanti ke investmentnya bagaimana ya itu sebetulnya nggak terlalu lama cuman harus paham sih takutnya keluar dua gitu. Paling kalau nggak ada pertanyaan mungkin aku balikin ke data ya kayak gitu. Makasih. Oke, mungkin karena dari tatanya lagi nggak bisa, soal laptopnya lagi rusak, mungkin closingnya dari aku aja.
makasih ke Kang Fahri udah ngomongin waktunya untuk ngajak kita di SPREP malam ini, SG malam ini, sorry. Dan nanti mungkin recordingnya akan dikasih di grup. Oke, itu aja untuk malam ini. Dan sekali lagi ke teman-teman, terima kasih untuk ikutin SG Makro 2 yang kedua di dan mungkin udah diperbolehkan untuk live. Sekali lagi terima kasih. Ya, makasih ya, izin live ya. Ya, Thank you. makasih Kang. Terima kasih Kang. Ini suara aku kedengeran nggak ya? Tadi nggak bisa. Terima kasih Kang Fahri dan Ya, Kak makasih juga. Rosina. Pasti Kang. Ya, Thank you, Kang Fahri. ya.